atau di bawah rata-rata. Stunting yang kini tidak hanya menjadi isu kesehatan anak di Indonesia, tetapi juga di dunia. Indonesia itu urutan kelima di dunia penyumbang stunting terbanyak. Jokowi sampai ngotot memberantas stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga menyebabkan gangguan tumbuh kembang kepada anak. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor baik secara langsung ataupun tidak langsung. Faktor dalam memenuhi nutrisi dan gizi menjadi salah satu penyebab utama pada stunting. Terbatasnya pengetahuan orang tua mengenai asupan nutrisi pada masa kehamilan dapat menghambat pertumbuhan bayi. Namun, 9 dari 10 orang tua masih kurang memahami hal ini. Kondisi lingkungan juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Kondisi kebersihan lingkungan anak yang tidak terjaga dapat menyebabkan terjadinya penyakit dan infeksi yang mengganggu pertumbuhan anak. Penyebab lain dari stunting ialah sulitnya akses ke sarana kesehatan. Nah, ciri-ciri dari anak yang terkena stunting yaitu tinggi badan yang berada di bawah kisaran normal, berat badan balita yang cenderung menurun, lebih mudah sakit karena daya tahan tubuh yang rendah, keterlambatan pada perkembangan fisik, sosial, dan mental, kemampuan fokus dan memori belajar yang kurang, dan pertumbuhan gigi yang terlambat. Dari penyebab dan ciri-ciri tadi, upaya pencegahan stunting tentu tidaklah berjalan dengan mulus. Terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia bukan hanya urusan pemerintah semata, namun seluruh elemen bangsa harus terlibat dan berperan aktif memerangi stunting di Indonesia. Permasalahan mengenai stunting perlu adanya penanganan yang tepat, karena stunting dapat menyebabkan terganggunya potensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Sosialisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut. Sasaran dari sosialisasi ini ditujukan kepada orang tua, terutama yang sedang hamil, sesuai dengan tujuan pengembangan berkelanjutan atau SDGs nomor 2, yaitu mengonsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung gizi lebih lengkap, seperti ASI yang diberikan selama 6 bulan, pemberian sumber protein nabati yang berawal dari umbi-umbian, biji-bijian, dan sayuran. Kemudian protein hewani yang bisa dikonsumsi melalui ikan laut yang mengandung omega 3 dan omega 6 untuk membantu daya pikir, pertumbuhan dan pengembangan janin. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang pencegahan penurunan stunting, maka salah satu upaya pencegahan stunting dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pedulianak.id. Aplikasi pedulianak.id merupakan aplikasi mobile yang memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat tentang permasalahan stunting. Dalam aplikasi tersebut terdapat 5 fitur yang dapat digunakan. Untuk mengunduhnya bisa melalui App Store atau Play Store dengan mengetikkan kata pedulianak.id atau bisa langsung kunjungi alamat atau link yang tertera pada video ini. Setelah terunduh, maka kita diminta untuk membuat akun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pastikan sudah menginstal aplikasi pedulianak.id. Lalu yang kedua, untuk membuat akun, masukkan email dan juga password serta NIK pendaftaran. Ketiga, tunggu sampai proses registrasi selesai. Aplikasi tersebut dapat dengan mudah digunakan hanya dengan mengklik pada salah satu menu yang diinginkan. Dalam aplikasi tersebut terdapat 5 fitur yang dapat digunakan, yaitu fitur informasi stunting, status gizi, tambah anak, pemeriksaan anak,
dan konsultasi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi pedulianak.id. Yang pertama, yaitu fitur informasi stunting. Fitur ini menyediakan informasi berupa berita dan artikel mengenai stunting. Informasi tersebut berisi tentang penjelasan stunting, cara pencegahan stunting, kasus-kasus terbaru stunting, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada fitur status gizi. Fitur ini memberikan informasi mengenai tingkat gizi pada anak, yang di dalamnya terdapat informasi mengenai berat badan yang kurang, berat badan yang normal, tinggi badan, dan resiko gizi lebih baik atau gizi baik. Lalu fitur yang ketiga yaitu tambah anak. Fitur ini adalah layanan masyarakat yang menginputkan data anak yang akan diperiksa tingkat stunting di dalam aplikasi pedulianak.id. Data yang harus dilengkapi yaitu urutan anak keberapa, lalu tanggal lahirnya, jenis kelamin, nomor KK, NIK, nama anak, berat lahir, tinggi, kepemilikan kartu identitas anak. Fitur yang keempat yaitu pemeriksaan anak. Fitur ini digunakan untuk mengecek status gizi pada anak. Dalam fitur ini kita hanya perlu menginputkan tanggal pengecekan dilakukan, lalu berat badan anak, lalu tinggi badan anak. Setelah itu kita diminta untuk memilih metode pengukuran yang dilakukan, baik itu berdiri atau berbaring. Untuk anak usia kurang dari 2 tahun, pengukuran dilakukan dalam posisi berbaring. Sedangkan untuk anak usia lebih dari 2 tahun, pengukuran dilakukan dalam posisi berdiri. Setelah itu, mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan mengklik tombol ya atau tidak mengenai pemberian vitamin A pada anak, lalu pemberian ASI bulanan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, klik tombol submit. Tunggu sebentar sampai hasil pemeriksaan gizi selesai diproses. Setelah selesai proses pemeriksaan gizi, maka akan terlihat tampilan status gizi seperti ini. Lalu untuk fitur yang terakhir yaitu fitur konsultasi. Fitur ini menyediakan layanan konsultasi yang akan dijawab oleh dokter atau pakar di bidang kesehatan untuk melakukan interaksi mengenai informasi kesehatan gizi agar tidak terjadi malnutrisi. Tahap konsultasi dapat dilakukan dengan yang pertama, memilih menu konsultasi yang disediakan pada pedulianak.id. Lalu yang kedua, memilih dokter atau ahli pakar untuk konsultasi. Yang ketiga, memilih fitur chat dokter, lalu masukkan nama serta tuliskan keluhan yang dialami. Yang keempat, klik submit, tunggu beberapa waktu, maka otomatis keluhan Anda akan terjawab oleh dokter atau pakar kesehatan dari aplikasi pedulianak.id. Ayo lindungi generasi Indonesia Dengan memperhatikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat demi masa depan bangsa yang kuat. Audio Jungle.